Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita awali dengan sesi pertama. Yang akan kita bahas materi pada pagi hari ini adalah organisasi adaptif atau Agile Organization. Langkah lanjut tentunya saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Purwastuti, saya adalah Widya Iswara Ahli Utama di Lembaga Administrasi Negara. Kemudian langkah awal tentang materi adaptive organization atau organisasi adaptif, kita perlu melihat kembali keseluruhan dari agenda yang ada pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Yang pertama, agenda pertama sudah Bapak Ibu lalui kemarin, yaitu dengan agenda self mastery. Kita menginjak pada agenda kedua, yaitu kepemimpinan strategis. Nah, fokus untuk kepemimpinan strategis ada 3 submateri yang ada di dalamnya, yaitu organisasi adaptif, kepemimpinan kewirausahaan, organisasi pembelajar. Nah, kita menganjak pada submateri yang pertama, yaitu organisasi adaptif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, nanti ada beberapa slide yang berupa gambar-gambar. Silahkan Bapak Ibu untuk memaknai apa saja yang terdapat dalam gambar itu, apa terkaitan dengan materi organisasi adaptif. Ini beberapa gambar, Bapak Ibu bisa melihat gambar-gambar tersebut. Silahkan Bapak Ibu bisa mendiskusikan kira-kira 5-10 menit, sehingga di sana Bapak bisa memikirkan atau bisa memahami apa sih arti slide-slide tersebut terhadap materi adaptif organisasi. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Di sini hanya memperkenalkan saja persyaratan untuk diangkat dalam CPT Pratama, dan ini sudah sesuai dengan PP 11 tahun 2017, yaitu tentang manajemen ASN. Di sini ada beberapa 7 hal yang perlu dilihat kembali tentang persyaratan tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana seorang CPT mampu untuk mengelola perubahan. Mengelola perubahan di sini ada kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah, tidak tergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Kemudian berani mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Kemudian di sini juga ada berdasarkan Permenpan 28 tahun 2017 tentang standar kompetensi, di mana di sana ada indikator perilaku integritas, dan pada level Bapak Ibu sekalian masuk kepada level 4. Di sini ada 3 hal, yaitu mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan, kemudian memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif, kemudian juga memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras dengan antar unit di lingkungan Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah sebenarnya inti dari pembelajaran organisasi adaptif, yaitu di mana Bapak Ibu mampu membangun organisasi yang adaptif tapi juga agile. Kemudian slide selanjutnya kita melihat apa saja sih yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu untuk organisasi adaptif, karena itu perlu dilihat sistematika pembelajaran. Untuk yang pertama tentunya organisasi dan kepemimpinan, kemudian sesi kedua adalah organisasi adaptif dan organisasi agile, kemudian yang terakhir adalah bedah kasus organisasi adaptif maupun organisasi agile, dan untuk yang keempat sebenarnya ini hanya presentasi, tapi ini kayaknya tidak dimungkinkan, sehingga bedah kasus itu merupakan suatu penugasan di mana Bapak Ibu nanti akan bisa untuk mengirimkan hasil daripada bedah kasus tadi. Di sesi pertama adalah organisasi dan kepemimpinan. Di sana ada beberapa hal yang perlu disampaikan, antara lain organisasi sebagai suatu sistem terbuka, organisasi sebagai teknologi atau mesin transformasi, birokrasi Weber itu seperti apa, kelemahan perubahan yang top down itu seperti apa, alasan organisasi publik berubah itu seperti apa. Kemudian bagaimana perbedaan antara manajer dan pemimpin,
Kemudian pergeseran paradigma organisasi publik, dan terakhir adalah revolusi industri 4.0. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita selanjutnya yaitu organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Di sini menurut Mary Jo Hertz, organisasi pada intinya merupakan sebuah sistem yang terbuka, yang mana digambarkan adanya input, output, dan outcome. Yang terpenting dalam gambar tersebut adalah adanya proses transformasi dari input menjadi output. Di sini input dapat berupa permasalahan yang harus diselesaikan, sehingga melalui proses transformasi akan terjadi suatu terobosan untuk menjadi output yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini adalah gambar dari sebuah organisasi yang merupakan sebuah sistem yang terbuka, di mana di sini kelihatan input ternyata merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan, dan melalui transformasi proses, apakah itu dengan membuat suatu regulasi yang baru atau membuat terobosan-terobosan yang lain, akhirnya menghasilkan suatu output yang telah diselesaikan, dan output itu tentunya lebih baik hasilnya dari proses transformasi tadi. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya ini hanya suatu statement dari si Otto Scharmer. Bapak Ibu akan diperkenalkan atau akan melihat dua film. Sebetulnya bukan dua film, tapi satu film. Tapi di dalam film tersebut terbagi ke dalam dua hal. Yang pertama tentang traditional top-down hierarchical organization. Kemudian yang selanjutnya adalah agile team-based organization. Di sini jelas mana yang traditional top-down dan di mana ada agile team-based organization. Di sini yang perlu diperhatikan pada saat Bapak Ibu yang masuk menjadi kelompok tradisional top-down hierarchical organization, maka ada suatu yang harus diselesaikan setelah melihat video tersebut. Misalnya apa saja peran pemimpin dalam top-down hierarchical organization, kemudian bagaimana komitmen sumber daya manusia terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sebenarnya nanti di dalam film itu juga tentang agile team-based organization, tentu ada beberapa hal yang perlu didiskusikan tentang apa saja peran pemimpin dalam agile organization, bagaimana pembagian tugas SDM baik itu proses, produk maupun services, dan bagaimana penetapan long-term strategies. Nah, ini kira-kira terkait dengan film. Silakan Bapak Ibu untuk bisa melihat filmnya secara lebih lengkap. Selanjutnya di situ penjelasan dari film itu sebenarnya ada beberapa slide yang mengantar slide-slide berikut ini mengenai traditional top-down hierarchical organization. Nah, di sini jelas sekali bagaimana peran seorang pimpinan pada pucuk pimpinan, bagaimana mereka memperlakukan manajer maupun staf-staf yang ada di bawahnya. Di sini ada gambarannya secara jelas. Kita beralih kepada agile team-based organization. Bagaimana suatu organisasi itu membentuk suatu tim yang agile. Tentu peran pimpinan tidak dominan sekali, tapi lebih mempercayakan apa yang harus dilakukan diserahkan kepada manajer dan tingkat bawah. Kalau kita lihat di sini paling bawah bukan manajer tidak akan memimpin, tapi dia mengawasi tim agile-nya sudah sejauh mana tugas-tugas yang telah diselesaikan oleh masing-masing tim, dan tentunya agile team ini anggota timnya itu adalah ada yang cross functional, juga co-located, kemudian juga autonomous. Dan sini kita melihat masing-masing anggota tim itu mempunyai kompetensi yang berbeda. Kita lihat juga di sini apa yang terjadi dengan agile team-based organization. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana hierarchical organization dengan agile team organization dengan komposisi yang berbeda tentunya.
Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat juga birokrasi Weber dengan beberapa komponen yang ada di dalamnya, mulai dari bagaimana hierarki otoritas sampai dengan efisiensi pada birokrasi Weber. Dan bagaimana kita juga harus mengetahui Bapak Ibu kelemahan perubahan yang top down itu seperti apa. Baik itu perubahan yang bersifat top down, di mana sering dianggap sebagai gangguan oleh bawahan karena kenapa? Bawahan telah menemukan cara yang mungkin lebih inovatif. Kemudian juga kita melihat pada level middle manager cenderung resisten terhadap perubahan yang ditekan dari atas. Sehingga kadang-kadang mereka harus menunggu hingga situasi kembali normal. Dan yang terakhir, sejarah telah membuktikan bahwa sulit menerima ide yang ditekankan dari atas. Selanjutnya ada beberapa hal kenapa organisasi publik berubah. Yang pertama adalah bagaimana membuat pemerintah bekerja dengan lebih baik lagi. Kemudian bagaimana kita melakukan efisiensi, kemudian bagaimana kita bisa menumbuhkan kekuatan-kekuatan, dan yang terakhir bagaimana kita untuk menemukan jalan untuk bisa mengurangi permasalahan yang ada. Kalian kita juga melihat apa perbedaan sebetulnya antara manajemen dan kepemimpinan. Pertama, pada tabel di bawah ini, bahwa perbedaan manajer dan pemimpin pertama diawali dengan esensi, yaitu kalau manajer lebih mengutamakan bagaimana stabilitas bisa terjadi, sementara kalau pemimpin bagaimana kita harus mampu untuk melakukan perubahan-perubahan, bagaimana mengadaptasi, bagaimana kita harus mampu untuk bergerak lebih lincah lagi. Dan di sini juga ada peraturan, ada pendekatan, ada budaya, ada konflik, kemudian juga ada arah, ada penghargaan. Nah, penghargaan di sini ini sangat penting karena kalau manajer itu berusaha mendapatkan reward, tetapi bagaimana seorang pemimpin itu mampu memberikan reward kepada stafnya yang memang sudah melakukan pekerjaan dengan maksimal. Kemudian di sini ada keputusan, kemudian ada visi, dan yang terakhir adalah gaya dari seorang manajer dan pemimpin yang berbeda. Di sini gaya manajer lebih kepada bagaimana kemampuan untuk bertransaksi, sementara seorang pemimpin bagaimana dia mampu untuk melakukan transformasi dalam segala bidang, baik itu antar unit maupun kepada staf-staf di lingkungan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat pergeseran paradigma administrasi publik. Tentunya kita melihat bagaimana old public administration itu kiprahnya masyarakat murni sebagai objek, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kemudian bagaimana meningkat kepada new public administration, masyarakat sebagai objek masih didengar. Kemudian new public management, masyarakat sudah dianggap sebagai customer, dan new public service, masyarakat sebagai aktor pembangunan, dan yang sekarang ini terjadi adalah new public governance, di mana masyarakat sudah benar-benar diberdayakan. Apa keinginan masyarakat? Kita melihat kepada bagaimana masyarakat itu juga dimotivasi untuk bisa mampu memberikan dan berperan di dalam pemerintah. Karena itu kalau kita melihat dua sisi, maka kalau dahulu kita menyebutnya sebagai government state, tapi sekarang sudah berubah menjadi governance publicness. Nah, itu pergeseran paradigma administrasi publik. Dan selanjutnya kita melihat bahwa negara-negara yang sudah berkembang seperti Korea, Singapura, Malaysia, di sana adalah Global Competitiveness Index itu rata-rata sudah hijau nilainya. Karena mereka memang negara-negara yang sudah stabil, negara yang sudah berkembang dengan perekonomian yang memang sudah stabil. Tapi bagaimanapun juga Indonesia juga dalam hal GCI ini sudah angkanya 36, dan juga pada travel dan tourism competitiveness ini sudah di angka 42. Tapi kalau untuk yang seperti Malaysia, Singapura, Korea, jelas mereka sudah merupakan upper group ya, rata-rata sudah 33% ke atas.
Bapak Ibu sekalian, di sini adalah Global Competitiveness Index, di mana kita melihat semakin agile suatu birokrasi, semakin sejahtera negaranya. Dan itu kita sudah lihat pada slide sebelumnya, seperti Korea, Singapura, Malaysia, mereka sudah di posisi yang memang organisasinya sudah agile dan juga negaranya sudah merupakan negara. Di sini bagaimana tentang kesiapan untuk produk report ke depan di tahun 2018. Memang ini datanya agak kurang sedikit sudah tidak diperbaiki, tapi segera kami akan perbaiki sesuai dengan tahun di mana mungkin sekitar 2019. Juga berbicara tentang revolusi industri. Bagaimana revolusi industri tadi telah bergerak dengan cepat. Kalau bagaimana dulu pada saat Industrial 1.0, di mana sistem yang digunakan itu masih mekanisasi sekali, masih sangat sederhana. Kemudian bagaimana Industrial 2.0, di mana di sini sudah ada pembagian pekerjaan, kemudian sudah dilakukan sedikit tentang electricity, kemudian ada mass production sehingga di sini sudah dilakukan masifikasi. Kemudian beralih ke tahap Industrial 3.0, di sini sudah otomasi yang dilakukan. Karena kenapa sudah dilakukan elektronik, IT, automated production. Nah, di sini sudah mulai diperbarui dengan IT, elektronik dan seterusnya. Dan sekarang kita beralih ke Industrial 4.0. Di sini sudah dilakukan digitalisasi atau cyber physical system, sehingga mau tidak mau pada era 4.0 semua ada tantangan bagaimana kemampuan untuk menggunakan IT, dan ini tentunya tidak lepas dari peran Bapak Ibu sebagai JPT Pratama. Tentu sudah harus mengaplikasikan sebetulnya yang dipermasalahkan atau terkait dengan Industrial 4.0 itu seperti apa, karena nanti juga akan muncul mungkin Industrial 5.0 bahkan mungkin 6.0. Bagaimana kita nanti melangkah di tahun 2030, apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari kemajuan IT tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk mengakhiri sesi pertama itu tentu kita bisa melihat terkait dengan organisasi adaptif, kemudian juga bagaimana organisasi yang adaptif tapi juga agile. Kita lihat pernyataan dari Klaus Schwab. Dia adalah seorang founder dan executive chairman pada World Economic Forum. Apa yang dikatakan yang bersangkutan? Bahwa in the new world, it is not the big fish which eats the small fish. It's the fast fish which eats the slow fish. Jadi, suatu organisasi yang cepat, yang lincah, itulah yang bisa mengalahkan organisasi-organisasi yang mungkin kelincahannya hanya baru pada tahap adaptif saja, tapi agile-nya, kegesitannya, kelincahannya belum. Demikian Bapak Ibu untuk sesi pertama, nanti kita segera akan lanjutkan untuk sesi yang kedua. Terima kasih.